memang kalau kita lihat di akhir-akhir ini Fed sangat agresif sekali. Terakhir mereka naikin 75 basis point Fed fund rate-nya, dan ini pun juga diikutin oleh beberapa bank sentral lainnya. Kalau di Bank Indonesia kita lihat dari pertemuan rapat Dewan Gubernur kemarin yang terakhir masih tetap setingkat BI rate-nya. Namun di lain sisi mereka menemukan kebijakan untuk mengetatkan likuiditas melalui peningkatan GWM. Nah, tentu saja dalam hal ini kecenderungan di market kita melihat yield daripada surat utang negara juga cukup bagus, dan ini merupakan peluang investasi bagi dana pensiun Bank Mandiri khususnya. Kita mencoba untuk memanfaatkan momentum ini gitu Mbak. Jadi kita melihatnya peluang tetap ada, tetap positif kita melihat ini. Namun di sisi lain memang kita harus hati-hati karena di lain sisi beberapa hal yang terkait dengan investasi kami yang dibukukan di IFS tentu akan terpapar risiko juga terkait dengan penurunan harga daripada SPN saat ini. Baik, tadi Anda sampaikan peluang masih ada, mungkin boleh dijabarkan peluang di investasi seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang kita melihat karakteristik dari dana pensiun. Kebetulan kita melalui adalah iuran pasti, Mbak Ineke. Jadi kita coba cocokkan dengan maturity profile daripada kewajiban manfaat pensiun kita. Pada saat sekarang di mana suku bunga SUN yang cukup bagus menurut kita, maka ini adalah peluang bagi kita yang masih memiliki cash untuk menimbun atau membeli obligasi yang ada di market sesuai dengan profil yang ada di kita. Jadi kita mencoba untuk mengumpulkan itu, di samping memang beberapa obligasi korporasi yang kemungkinan akan diisu di dari pertengahan sampai dengan akhir tahun ini. Baik, tapi kita sama-sama sedang menunggu seperti apa data inflasi di pekan ini dan segala kemungkinan bisa terjadi. BI juga meskipun kemarin belum menaikkan suku bunga acuan ya, tapi masih ada kemungkinan kalau kita tanyakan juga dengan beberapa ekonom. Anda melihat seperti apa? Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan juga untuk menentukan investasi di semester 2 tahun ini? Betul, Mbak. Jadi kita memang harus cukup hati-hati juga karena dari market kita juga dapat informasi bahwa Fed fund rate sendiri pun masih memungkinkan ada 150 basis point lagi. Kemudian ada tekanan inflasi yang masih cukup tinggi baik di Amerika sendiri maupun di Indonesia, dan kemungkinan hal ini memberikan kehati-hatian. Kalaupun kita mau investasi di obligasi SUN atau di obligasi korporasi, kita mungkin akan masuknya secara bertahap sambil melihat kemungkinan rebound terhadap harga-harga yang ada pada saat ini. Ini terbukti dari kita lihat dari 2 minggu lalu mungkin sempat yang 10 tahun di 9,4 atau 9,5, hari ini diperdagangkan mungkin sudah 9,2. Nah, jadi kita cukup hati-hati, dan kalau memang ada room untuk itu kita tunggu. Kita wait and see sampai dengan akhir tahun ini. Namun peluang untuk investasi ini dan sangat cocok menurut kita akan tetap investasi di surat utang ini melihat kepastian daripada jaminan keamanan daripada instrumen ini. Baik, Pak Ali, semester 1 hampir berakhir di tahun ini. Lalu bagaimana evaluasi rata-rata hasil investasi DAPEN Bank Mandiri? Ya, kita alhamdulillah Mbak, dari Bank Mandiri sendiri sebagai pendiri kita diminta untuk sustainable growth. Jadi mereka tidak menginginkan kita untuk terlalu tinggi atau terlalu nanti pada saatnya juga rendah, sehingga sangat-sangat prudent sekali di dalam menentukan penempatan investasi. Dan alhamdulillah sampai dengan akhir semester ini di periode Mei kemarin kita sudah performance review beberapa angka-angka sesuai dengan harapan dari pendiri, malah kita pencapaiannya ROI kita baik dengan SPI ataupun tanpa SPI ini di atas daripada industri berdasarkan data yang ada di OJK pada April 2022 ini. Jadi, alhamdulillah Mbak untuk pencapaian jalan di pertengahan ini gitu Mbak. Baik, Pak Ali, tadi Anda sampaikan kalau mungkin ada kemungkinan juga mungkin DAPEN Bank Mandiri akan wait and see hingga akhir tahun ini begitu. Lalu bagaimana dengan perkiraan di 2023 nanti? Ya, sama Mbak. Tadi kita juga dalam jangka waktu menengah kita melihat gejolak ini kelihatannya ditambah lagi dengan ketidakpastian berakhirnya antara Rusia dengan Ukraina, kemudian kebijakan ekonomi Tiongkok yang tetap zero untuk kemudian tingkat inflasi yang masih cukup tinggi, kemudian ada beberapa hal yang perlu secara geopolitis pun kita harus perhatikan di 2023-2024. Ini menjadikan kita
hendaknya hati-hati memilih instrumen agar dana peserta yang dijaminkan kepada kami ini menjadi aman gitu Mbak. Jadi kita tidak mengharapkan pertumbuhan yang terlalu tinggi, sustain aja, dan kita coba pilih kepada instrumen-instrumen yang aman ke depannya. Baik, instrumen aman tadi yang disampaikan oleh Pak Ali adalah surat utang begitu ya untuk Sun, terutama tenor 10 tahun begitu ya. Lalu kalau kita lihat sebenarnya investor asing kepemilikannya di instrumen Sun ini terus menyusut. Apakah ini tidak memberikan kekhawatiran juga dari Dapen Bank Mandiri? Ya, memang kalau kita lihat dari angkanya Mbak, dari bulan ke bulan ini kepemilikannya di awal mungkin lebih dari 30%, dan data terakhir ini kepemilikannya mungkin hanya sekitar 17%. Ya. Dan di sini dilihat bahwa kemungkinan strong demand terjadi di investor yang ada di dalam negeri. Jadi kalaupun mereka keluar, angka yang 17% itu kelihatannya adalah angka yang mungkin akan tetap stay di sana. Jadi kepemilikannya mungkin mudah-mudahan bukan dimiliki oleh fund manager yang biasa, tetapi mereka melihat ada yang interest differential antara dolar terhadap rupiah, sehingga mereka mungkin akan stay di 17, atau katakan kalau turun di 15%, maka kepemilikan yang dari lokal, demand lokal ini dengan kondisi likuiditas yang cukup baik, cukup tinggi, saya pikir masih tertahan untuk permintaannya di dalam negeri gitu Mbak. Jadi ada buffer yang menahannya.